Halo semuanya, kembali lagi di video kami. Kali ini kita akan membahas soal biaya pasca kita punya mobil. Buat teman-teman yang sudah punya mobil dan ingin berbagi pengalaman, boleh banget untuk mengisi kolom komentar. Bagi yang belum, boleh disimak. Kita punya mobil, pasti akan ada hal yang mengikuti, yaitu biaya pasca memiliki mobil. Seperti apa rinciannya? Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan. Oke, kita juga kita bongkar biayanya, tapi kita nggak bisa detail mengingat akan durasi video. Oke, kita bagi biaya yang pertama dua kategori. Yang pertama adalah biaya wajib, dan yang kedua adalah biaya kondisional atau opsional. Kita ke biaya wajib dulu. Biaya wajib kita bagi lagi. Yang pertama adalah wajib secara teknis kendaraan, yang kedua adalah secara administrasi. Oke, untuk biaya secara teknis kendaraan, yang pertama ganti oli, ya, ganti oli mesin. Lebih tepatnya itu bisa 300 hingga 500 ribu, tergantung jenis oli yang kita pakai. Lalu kapasitas olinya, semakin tinggi standar oli yang kita pakai maka semakin mahal. Lalu kalau semakin besar oli, semakin banyak oli yang kita pakai, maka juga pengeluaran kita juga semakin banyak, karena semakin banyak oli yang kita beli. Terus oli gardan, oli transmisi, tadi lupa ganti oli sekitar 10.000 km atau 6 bulan sekali. Tapi bergantung olinya juga, bergantung mobil dan olinya. Kampas rem, terus berapa biayanya, berapa ratus ribu ganti kampas rem. Terus kampas kopling juga relatif mahal sih. Lalu ban pengalaman sebulan atau 2 bulan yang lalu, saya ganti ban Espas ukur 13 inci itu 385 sebiji. Itu saya ganti 2 ban. Banyak Achilles, saya nggak di endorse, banyak mereknya Achilles itu segitu. Harga ban itu ya interval 300 ribuan hingga ya sekian juta, tergantung sebijinya ya, tergantung jenis ban, merek ban, dan ukuran ban. Itu semakin besar ukuran ban maka semakin mahal. Ada kategori jenis ban eco, comfort, dan performance. Kalau eco pasti murah, kalau comfort performance lebih mahal daripada eco. Lalu filter oli sih nggak mahal sih. Berapa sih? Kalau nggak salah nggak nyampe 100 ribu sih. Tapi kalau yang tahu penota mobil, penota servis mobilnya bisa komen di bawah. Lalu timing belt gantinya rada jauh sih, rada panjang, tapi dan harganya juga yang nggak begitu mahal sih, nggak nyampe 200 ribu sih kalau nggak salah lu ya. Itu untuk timing beltnya, gantinya ada servis tersendiri. Lalu aki setahun atau 2 tahun yang lalu mobil saya ganti aki, tukar tambah sekitar 500 ribu. Mereknya lupa sih, nanti saya cek lagi merek aki mobil saya. Tapi itu tukar tambah sekitar 500 ribu. Kalau beli lagi ya, beli baru ya mahal. Lalu kalau mobil kita mesin bensin, ganti busi juga nggak mahal dan umurnya juga relatif panjang, nggak mahal, maksudnya busi nggak mahal sih. Lalu kalau mobil ban bakar, lalu air radiator, kalau mobil kita memakai radiator coolant bukan air biasa, kita beli air radiator juga ya, harganya bergantung merek dan warnanya juga.
biaya servis itu tergantung bengkelnya. Kalau bengkel kita ke bengkel mamang-mamang yang biasa di pinggir jalan ya relatif murah, cukup murah, asal kita juga tahu orang-orang bengkelnya. Kalau bengkel spesialis ya lebih mahal dari bengkel yang mamang-mamang biasa. Lalu kalau bengkel resmi itu ya mahal, tapi kualitas pelayanannya juga lebih oke. Terus belum lagi bensin atau solar yang kita keluarkan, bergantung konsumsi bahan bakar mobil kita. Misalnya mobil kita 1:12 lah, 1:12, kita pakai sehari misalnya 30 km aja ya, anggaplah kita rata-rata sehari memakai 30 km saja. Berarti pengeluaran kita untuk bensinnya aja, kalau kita pakai pertalit, anggap pertalit itu 8.000, berarti 1:12 itu 24.000 untuk bensinnya saja. Sehari kita 30 km, lebihnya 24.000 untuk bensinnya aja. Lalu yang kedua adalah administrasi. Ya, kita di negara Indonesia ada aturan soal biaya pajak dan biaya lain-lain, biaya untuk pemasukan negara, untuk pemerintah. Yang pertama adalah pajak kendaraan bermotor setahun sekali. Kalau kita memakai standar mobil keluaran 2010 up itu pajak di atas 1 juta semua. Untuk Ayla tipe terendah pun tahun 2020 itu start 1.100.000-an, tergantung 1.100.000 hingga 1.400.000-an. Itu tergantung kebijakan pemerintah daerah masing-masing, tergantung berapa persen PKB yang ditetapkan di daerah kalian. Lalu kalau kita mobil kita pickup atau ya pickup baik double cabin maupun single cabin, lalu box, blind van, kita setiap 6 bulan sekali kita bayar kir, kita uji kir, kita mesti meluangkan waktu kurang lebih sehari untuk uji kelayakan kendaraan kita. Itu biayanya ya nggak nyampe 100.000 sekali kir. Tapi kalau yang punya mobil pickup silahkan komen di bawah ini. Terus ada lagi misalnya kita bawa mobil pergi entah ke pasar, ke mall, ke kolam renang, ke pantai dan ke manapun, kita pasti ada biaya yang namanya parkir. Kita pasti bayar parkir lah. Sekali parkir tergantung pengelola parkirnya berapa tarifnya. Yang jelas mulai 2.000 hingga berapa ribu menyesuaikan. Terus selanjutnya kita ke yang kedua, yaitu ke opsional atau kondisional. Saya minum dulu ya, aus. Kita ke opsional. Pertama kita garasi, ya garasi atau sewa lahan. Kalau kita minimal kalau rumah kita ada lokasi buat naruh mobil, ya kita bisa ntar dulu buat bikin garasi atau pasang kanopi buat mobil kita. Tapi kalau misalnya rumah kita nggak ada lahan buat naruh mobil, atau bahkan kita akses ke rumah kita aja sulit, kita perlu sewa lahan. Ya harga sih bergantung pemilik lahan. Ada yang murah mungkin per mobil 300.000 sebulan, ada yang mungkin 1 juta sebulan, tergantung sih. Terus selanjutnya kita masih berhubungan dengan yang masa parkir, yaitu cuci mobil. Ya cuci mobil, kembali lagi kalau kita tempat tinggal kita terbatas, kita nggak mungkin cuci mobil sendiri. Kita mau nggak mau kita ke tempat cucian mobil. Harga cucian mobil di dekat tempat tinggal saya itu antara 20.000 hingga 35.000, ya segitu. Mungkin lebih mahal
tergantung jenis pelayanannya, tapi segitu kira-kira harganya kalau cuci mobil. Taruhlah kita seminggu sekali atau 2 minggu sekali cuci mobil, ya berapa pengeluaran kita itu kalau kita nggak punya lahan parkir atau enggak, kita harus sewa lahan parkir. Terus kita kalau kita tinggal mungkin di daerah Jabodetabek misalnya, atau kalau kita bepergian ke antar daerah yang dilewati tol, kita mesti keluar biaya buat tol. Ya keluar biayanya tuh bergantung tarif tolnya sih, tapi kita pasti kalau kita pengen lewat tol, kita keluar biaya untuk tol. Kalau nggak mau lewat tol ya sudah. Lalu misalnya kita pengen mobil kita kinclong atau lebih awet bersihnya, lebih mudah dibersihnya, cuma dilap doang bersih, kita perlu yang namanya detailing. Ya harganya sih berapa sih? Saya belum pernah ke detailing sih, tapi ya relatif mahal. Lalu kita punya anak biar gak kotor, karena mobil kita joknya fabric, lebih susah untuk dibersihkan, maka kita perlu beli sarung jok. Harga sarung jok ya berapa sih? Kita perlu beli sarung jok juga. Belum lagi kita yang namanya perintilan-perintilan murah, misalnya parfum mobil, atau misalnya tisu, atau ya perintilan-perintilan murah lainnya sih, bantal di mobil dan lain sebagainya. Itu berapa lagi? Terus kalau kita nggak punya mobil, kita misalnya buat barengan lah, buat gantian, misalnya mobilnya satu buat gantian saat berangkat antar kerja, antar pasar, dan antar sekolah, maka atau kita nggak bisa nyetir mobil atau nggak punya SIM, kita berapa biaya buat gaji supir? Ya kalau kita supirnya tiap hari kerja sama kita, berarti gaji minimal UMR. Ada sih yang gaji supir di bawah UMR, tapi anggaplah kita yang cukup taat aturan, kita kasih gaji minimal UMR. Itu berapa juta per bulan? Atau kalau kita bahasa Jawanya apa ya, pocokan. Orang Jawa, orang tempat saya bilang itu pocokan. Kalau kita minta ya dia kerja, kalau nggak minta ya udah. Itu berapa gajinya sehari ya? Paling nggak mungkin tempat saya paling nggak 100 atau 150 untuk supir pocokan, tapi nggak tahu sih. Terus yang terakhir, amit-amit nih kita kecelakaan ringan aja, yang namanya di jalan, kita nggak tahu mobil kita kegores, terus kena batu, kena motor. Nah kalau kita itu perlu biaya berapa? Tapi ada komen mungkin, bang ada asuransi tuh. Ya asuransi mungkin bisa murah, tapi berdasarkan beberapa orang yang udah punya pengalaman, asuransi itu memang murah, tapi pengerjaannya lebih lama. Misalnya biar kita kegores atau copot, kalau kita nggak pakai asuransi, mungkin hari itu juga bisa langsung dipasang. Kalau maksud nggak pakai asuransi, kalau pakai asuransi bisa 2 mingguan. Oke, sekian penjelasan saya. Mohon maaf kalau ini tidak rinci
angka rupiahnya. Terima kasih telah menonton. Kalau kalian ada masukan, ada pengalaman, silahkan isi kolom komentar. Kalau merasa video ini bermanfaat, silahkan share. Kalau kalian pengen dapat info lebih, silahkan komen request kalian dan subscribe. Jangan lupa loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.